Oke, saya sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Ipo semuanya yang hadir pada pagi hari ini, kabarnya minal aidin wal faizin. Ternyata lebih ganteng kalau ketemu langsung Bang Ipo. Amin, amin. Ini efek pakai propolis. Oh, itu ya, apa namanya, bridge. Apa yang untuk wajah itu ya? Belgi. Belgi. Kalau yang diminumnya British propolis. Gimana? Yes. Bagaimana Habib, sehat? Alhamdulillah, gimana antum kabarnya? Masya Allah, sibukannya luar biasa. Semoga diberi kemudahan dalam sedekah-sedekahnya yang sangat-sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Amin. Ini saya sih ini aja Habib, karena banyak teman-teman. Jadi ini saya mewakili aja, fotonya saya terus. Aslinya mah rame-rame ini kita sedekahnya. Oh gitu. Ya. Jadi nggak pantas ngaku-ngaku sedekah saya gitu kan, nggak pantas juga untuk ria. Gimana mau ria? Orang ria itu kan kalau sedekahnya sendiri gitu kan, nah boleh ria. Oh ini sedekahnya rame-rame gitu kan. Jadi, alhamdulillah. Bertepatan saya yang mungkin di foto karena kelihatan gitu. Gitu aja, Bib. Masya Allah. Sukses terus Bang Ibu. Ya, alhamdulillah. Ini saya izin kasih informasi sedikit ya, Bib ya, buat latar belakang teman-teman. Jadi mereka ini adalah mitra-mitra saya, kita setara semuanya, ya. Jadi tidak ada yang ibaratnya bos di sini tidak ada, gitu ya. Saya sama beliau-beliau ini, teman-teman di sini adalah setara semuanya. Mereka juga bukan karyawan saya, bukan terima gaji, jadi kita memang profit masing-masing gitu. Ya, jadi mereka ngambil dari saya, mereka jual, pengusaha beneran lah ya, dan posisinya setara gitu. Terus juga di sini juga ada mitra-mitra juga dari beberapa orang dari TK Khalifah, SD Khalifah ya, dari beberapa cabang. Hampir semua di sini Muslim, boleh dibilang 99,9 ini Muslim semua. Kalau di Zoom sih cuma 70-an yang hadir, tapi di YouTube itu ada ribuan. Karena kalau di Zoom ini kalau kelompok banyak ya, itu kadang-kadang sering goyang dia. Suara tuh gaung-gaung, mantul-mantul gitu. Iya. Akhirnya kita pecah lah di YouTube sebagian. Tapi ini acaranya internal banget, tidak ada orang luar. Ya, kalau ada orang luar berarti itu ilegal, ya. Oh gitu. Kalau ilegal ntar lagi ditangkap. Ya. Ditangkap disuruh masuk BP ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus, Masya Allah mereka ini juga relatif sangat soleh ya, Bib. Jadi kayak kita kemarin di Februari ada acara lomba jadi muazin itu, alhamdulillah pesertanya 1.000 lebih. Di Desember kita adakan juga waktu itu lomba hafiz gitu ya. Dan waktu itu jurinya masih Syekh Ali almarhum ya. Itu juga peserta lebih dari 1.000 orang yang hafiz mitra ini. Masya Allah. Dan ini hafiz cilik ya. Dan kemarin itu satu anaknya masuk ke hafiz cilik yang di RCTI dan akhirnya menang nomor 1. Itu keluarga BP juga? Keluarga BP ya, orang tuanya keluarga mitra BP gitu ya, anaknya yang juara 1. Saya juga nggak nyangka ternyata nomor 1 gitu. Satu hafiz cilik di RCTI ya, nama anaknya Akilas Sidoarjo gitu, dari Sidoarjo. Itu mungkin sering mengkonsumsi propolis, jadi kecerdasannya naik, Bang. Amin ya. Kita ngikuti itu Habib surah An-Nahl kan, jadi ya lebah mengeluarkan cairan, ya cairan itu bisa madu, bisa propolis, bisa yang lain kan gitu. Terus bulan sebelumnya itu kita juga ada acara MTQ internal. Itu juga pesertanya 1.000 lebih itu. Alhamdulillah di BP ini. Jadi Masya Allah banyak qori, banyak muazin, banyak hafiz ya di BP ini. Dan mereka ini juga sudah 1.000 lebih ya, saya pantau yang sudah merutinkan tahajud, sudah merutinkan duha juga. Ya, jadi kata Ustaz Umar Mita, kalau kita ngisi acara ginian, ini jangan-jangan malaikatnya juga ikut hadir gitu ya. Iya, benar ini. Cocok, setuju saya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ini latar belakang kami Habib, yang jelas saya bersama mitra-mitra itu ya haus ilmu ya, haus pengen belajar lagi gitu. Sekarang izin pengen belajar dari Habib ya. Tafadhol. Alhamdulillah. Oke. Jazakumullah khair. Yang sudah disampaikan oleh Bang Ibu sebenarnya sudah lama ya kita tahu tentang British Propolis, dan tapi nggak nyangka kalau ternyata di dalam pekerjaan ini sepertinya malah lebih fokusnya ke akhiratnya, Bang Ibu ya. Lebih fokusnya ke akhiratnya. Sehingga saya ikut berdoa untuk kelancaran. Makanya saya sendiri kemarin waktu lihat
para asatid yang mendukung British Propolis ini, di tengah banyaknya program atau produk-produk yang memanfaatkan nama dari para asatid, pasti para asatid seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das Al-Latif, Ustaz Lukman, my best friend, itu mereka adalah orang-orang yang hati-hati dalam hal ini. Tapi sampai mereka mau, karena kita kalau lagi kumpul dengan para asatid, kita sering ngomong bahaya dari produk-produk yang memanfaatkan nama para asatid dan dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Makanya ketika saya melihat para asatid menyampaikan tentang British Propolis dengan ikhlasnya, ini saya pasti yakin ini sesuatu yang sangat istimewa yang ada di British Propolis. Semoga diperlancar Bang Ipo ya dan semuanya. Maka pada pagi hari ini saya ingin membagikan tentang panen pahala dalam perniagaan. Semoga kajian pada pagi hari ini membuat kita semakin istiqomah dan semangat dalam bekerja. Karena kadang ada yang salah paham bahwa bekerja itu cinta dunia. Sedangkan bekerja itu adalah sesuatu yang sifatnya dimotivasi oleh Allah langsung, bahkan perintah. Jadi kalau sampai nggak kerja malah satu aib bagi seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bentar. Masih belajaran jadi begini Bang Ipo ya. Tanpa slide juga nggak apa-apa, Habib. Oh iya, apa slide-nya nih? Oke, nggak pakai slide nggak apa-apa ya. Oke. Bang Ipo, jadi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang motivasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi seseorang itu motivasi dalam bekerja. Karena ada pemahaman bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang sifatnya cinta dunia. Sedangkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Hubbudunya ra'su kulli khati'ah." Mencintai dunia adalah puncak dari segala kesalahan. Puncak dari segala kesalahan adalah cinta dunia. Sehingga kita ketahui bahwa koruptor atau orang yang berperang mendolimi orang yang lain, sebagaimana kita ketahui Israel mendolimi Palestina, dan kisah yang seperti itu yang berulang terus, sehingga manusia ini adalah makhluk paling sering menumpahkan darah. Dan ketika Nabi Adam akan diutus ke atas bumi, Allah sudah mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di atas bumi khalifah, yaitu yang menyampaikan syariat saya di atas bumi. Para malaikat bertanya untuk menjaga keistimewaan dan keutamaan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini para malaikat mengatakan, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu pertanyaan dari para malaikat. Apakah engkau akan menjadikan di atas bumi orang-orang yang suka merusak dan orang-orang yang suka menumpahkan darah? Nah, ini Allah mengatakan, saya tahu apa yang tidak kamu ketahui. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa manusia ini sifatnya memang suka begitu. Akan tetapi cinta dunia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal ini bukanlah yang sifatnya mencintai seperti dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Maka kita bisa flashback di beberapa ribu tahun yang lalu, ketika zaman Nabi Daud alaihissalam. Ketika zaman Nabi Daud alaihissalam ini ada satu larangan ketika mereka dilarang untuk mengambil, ya, mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Ini di daerah Madian, di mana mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga. Kemudian si orang Yahudi, orang Bani Israel ini, karena mereka saking cintanya sama kehidupan dunia, diberi cobaan oleh Allah. Setiap hari Sabtu, ikan-ikan yang ada di laut itu naik ke ujung pantai, kemudian ngece atau ngeprank orang-orang nelayan yang ada saat itu, seakan-akan mereka mudah untuk ditangkap, akan tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari Sabtu adalah hari besar orang Yahudi, dan hari Jumat adalah hari besar orang Islam, kemudian hari Ahad adalah hari besar orang-orang Nasrani, dan dalam hal itu dilarang untuk bekerja di hari besar mereka. Ahad larangan bekerja untuk Nasrani, Sabtu larangan bekerja untuk orang-orang Yahudi. Nah, dari hal ini kemudian timbullah akal mereka
karena cintanya mereka dengan dunia hanya untuk mencari kenikmatan semata, maka mereka menggali satu kolam besar ketika lautnya sedang surut. Ketika sedang surut, di ujung di pantai dibuat rame-rame bekerja bareng, mereka kerja bakti, gotong royong, membuat sebuah semacam kolam dadakan yang mereka siapkan. Kalau pas lagi pasang dan ikannya naik ke pantai, maka ikan-ikan itu akan masuk ke jebakan mereka dan mereka nggak ngambil di hari Sabtunya karena larangan. Mereka nunggu sampai hari Ahad. Ketika laut udah surut lagi, tentu aja ikan-ikan yang ada di jebakan itu nggak bisa balik karena mereka lebih rendah dari pantainya. Maka mereka nggak ngambil sampai hari Ahad. Ketika hari Ahad mereka pun rame-rame mengambil ikan-ikan yang mereka jebak tadi. Memang ngambilnya di hari Ahad, tapi ikannya adalah ikan hari Sabtu. Dari hal itu Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi monyet, dikatakan oleh Allah, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet yang hina. Kenapa dirubah jadi monyet? Karena kerja di hari besar. Sedangkan kita umat-umat Nabi Muhammad SAW diperintah malah ketika ada hari besar kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah dipanggil untuk kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian untuk memenuhi panggilan Allah. Maka di sini Allah tidak mengatakan fas'au ila sholatil Jumat, tapi Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian untuk menuju zikrullah, yaitu panggilan Allah. Karena dalam sholat Jumat itu tidak sekedar hanya sholat saja, tapi ada paket khutbah dan lain sebagainya. Setelah itu faidah qudiyah di sholat, kalau sudah selesai sholat, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dari wabtaghu min fadlillah, Allah mengatakan faidah qudiyah di sholat, kalau sudah selesai sholatnya, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai sholat, bertebaranlah kalian. Karena kalau kita lihat, memang orang kalau pulang dari sholat Jumat itu kan mereka turun dari masjid itu kan seperti kupu-kupu yang bertebaran atau seperti lebah yang bertebaran. Fantasyir fil ardi, maka bertebaranlah kalian dari wabtaghu min fadlillah, dan bekerjalah kamu. Nah, inilah beda yang kita harus sadari betapa nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika zaman Nabi Daud alaihissalam kerja, walaupun mereka nggak ngambil ikan di hari Sabtu, mereka ngambil ikannya di hari Minggu. Tapi karena ikan tersebut ikan Sabtu, maka dirubah oleh Allah jadi monyet. Bayangkan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat Jumat, hadirlah, wadarul bai', tinggalkan jual beli kalian. Tapi setelah selesai, ada perintah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Inilah bedanya antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain, dan kita bersyukur kepada Allah menjadi salah satu umat Rasul yang tanpa permintaan dari kita terlebih dahulu. Bayangkan kalau kita bisa ditakdirkan jadi umat Nabi Musa atau jadi umat Nabi Ibrahim, itu akan sangat jadi masalah besar. Mungkin kita akan lari dikejar Fir'aun, dan itu sangat hal yang buruk sekali. Akan tetapi menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini sangat luar biasa. Bahkan di hari besar pun, ketika umat lain dilarang bekerja, kita malah diperintah oleh Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ini membuktikan bahwa bekerja itu bukanlah satu hal yang sifatnya cinta dunia. Maka perlu pemahaman seperti ini, karena terkadang motivasi mencari rizki itu ada di dalam hati, rasa saya terlalu cinta kepada dunia. Saya nggak seperti orang lain. Saya nggak seperti Ustadz Fulan. Saya nggak seperti Ustadz Fulan. Karena Ustadz Fulan bisa tahajud lebih lama dari saya, bisa ceramah, bisa ngajar ilmu, mereka bisa sholat dengan. Sedangkan saya duha saya cuma 4. Sedangkan Ustadz itu mungkin duhanya sampai 8. Saya nggak bisa melakukan ibadah seperti mereka. Saya sibuk dari pagi sampai sore bekerja. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu direnovasi mindset seperti ini. Karena mindset itu sangat penting dalam menentukan pola berpikir seseorang. Maka jangan pernah merasa bahwa bekerja itu adalah salah satu bentuk cinta dunia, karena ada perbandingan seperti yang saya sampaikan tadi. Umat-umat zaman Nabi Daud, mereka diadab ketika bekerja. Umat Nabi Muhammad malah diperintah untuk bekerja. Kemudian yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa sesuatu, ada satu kaidah di dalam agama Islam, bahwa jika seseorang mengambil sesuatu, melakukan sesuatu dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, maka dia mendapatkan dosa. Di saat yang sama, jika dia melakukannya dengan cara yang diizinkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala.
saya beri contoh, setiap orang yang bekerja ini, mereka mengharapkan kalau kita saat ini belum bisa pakai dinar dan dirham, mungkin suatu saat nanti insya Allah, tapi saat ini kita masih menggunakan uang kertas, dan yang memang nominalnya akan semakin turun semakin lama, akan tetapi uang yang kita cari dari pekerjaan itu, katakanlah sama juga uang yang sama dicari oleh para koruptor atau para maling. Mereka para maling, mereka para koruptor, itu mereka mencuri, mereka menipu, mereka memanipulasi data untuk mendapatkan kertas-kertas rupiah itu, atau mungkin dalam nominal yang ada di rekening mereka. Mereka berharap untuk bisa mendapatkan uang. Orang yang bekerja dengan halal berharap bisa mendapatkan uang. Sedangkan orang-orang yang mencuri atau mereka berkorupsi, mereka juga berharap bisa mendapatkan uang. Sama, dua-duanya tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Maka kita bisa tahu jika mencuri itu adalah sesuatu yang pasti haram dan pasti berdosa, bahkan mestinya dipotong tangan. Apalagi yang berkorupsi, dan kita kalau nggak ada yang bisa dibanggakan dari negeri kita, dari olimpiade, dari olahraga, paling tidak kita masih best five dalam masalah korupsi. Indonesia masih bisa bertengger di 5 besar korupsi, dan itu semoga diberi hidayah oleh Allah. Padahal kadang mereka yang jadi pejabat di Indonesia ini banyak yang sudah disumpah dengan Al-Quran, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwa pejabat atau maling atau perampok, mereka mencuri untuk mendapatkan uang. Di dalam hal ini Allah memberi ancaman yang keras, dan Allah membenci mereka, dan Allah memberi peringatan yang keras, juga memberi hukuman dengan potong tangan. Maka di dalam hal yang sama, jika mencuri, mencari uangnya dengan cara haram itu berdosa, maka sebaliknya, jika mencarinya dengan cara yang halal, itu adalah sama dengan pahala. Begitu pula dengan pernikahan dan perzinahan. Sebenarnya, mohon maaf, saya rasa di sini sudah dewasa semua. Hubungan suami istri itu yang dilakukan oleh seorang pasangan suami istri itu sama yang dilakukan oleh mereka yang berzina. Caranya sama, dan yang dilakukan sama. Nggak ada beda antara yang nikah dengan yang belum menikah. Cara melakukan hubungan laki-laki dan perempuan sama caranya antara yang menikah dengan yang berzina. Akan tetapi bisa kita ketahui bahwa ketika seorang berzina, maka dia mendapatkan adab yang besar dari Allah. Allah tidak mengatakan wala taznu, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati aja, jangan. Dan tahapan untuk mendekati perzinahan itu ada 6. Nadratun wabtisamun, fasalamun, wakalamun, itu pandangan, senyuman, ucapan salam, perjanjian, dan kemudian ketemu. Yang awal aja, pandangan aja sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina, tapi Allah mengatakan jangan kamu mendekati perzinahan. Maka jika seseorang melakukan hubungan, menyalurkan hawa nafsunya kepada sesuatu yang haram itu berdosa, maka bisa ketahui bisa disalurkan ke yang halal itu adalah berpahala. Jika 1, 4 malah lebih pahala lagi, Bang Ibo ya. Insya Allah kalau 4 pasti pahalanya lebih besar. Akan tetapi dalam hal ini poin saya yang saya sampaikan adalah antum yang luar biasa bukan karena antum digerakkan oleh Bang Ibo untuk bersedekah. Akan tetapi sebelum bersedekah, mencari yang halal itu adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya. Amal jariah itu tidak selalu harus yang seperti antum melakukan. Saya tahu bahwa dari British Propolis ini, bahkan kemarin saya sempat chat ke Bang Ipo, saya mendapatkan satu kata-kata yang sangat mengejutkan saya. Bang Ipo mengatakan, teman-teman ini haus akan program. Subhanallah, di akhir zaman, di tengah pandemi yang seperti ini, ternyata ada sekumpulan umat Nabi Muhammad SAW yang malah memikirkan umatnya lebih dari orang lain. Ini adalah satu perkumpulan yang bisa jadi ini nanti semua masuk surga sambil bawa madu, Bang Ipo ya. Saking istimewanya orang-orang yang bekerja untuk British Propolis ini. Saya bukan ingin untuk mempromosikan karena antum sudah ada di dalamnya, akan tetapi saya ingin memotivasi antum bahwa Allah telah memilih antum dan menjadikan antum sebagai duta-duta umat muslim yang lebih membutuhkan. Karena Allah bisa saja memilih yang lain, ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Bang Ipo, ada produk-produk yang bermerek lebih dari British Propolis, tapi Allah nggak milih mereka untuk berperan di dalam agama Islam, akan tetapi Allah lebih percaya kepada antum yang ada di keluarga British Propolis ini,
untuk membantu umat Islam dan membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena inilah tujuan dari bekerja. Kita ketahui beberapa sahabat yang luar biasa, di antara sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Utsman bin Affan, adalah mereka orang saudagar-saudagar yang sangat lihai sekali. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, tentunya mereka nggak membawa barang-barang yang seperti saat ini, karena kargo saat itu belum ada, maka mereka yang dibawa di atas onta mereka adalah hal-hal yang cukup untuk persediaan mereka selama perjalanan sekitar 2 minggu dari Mekah ke Madinah. Dan sampainya di Madinah Rasul sama dengan hari lahirnya, yaitu 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, disambut oleh para sahabat yang sudah sampai di sana dan beberapa orang Muslim yang ada di Madinah, dan bahkan beberapa orang Yahudi pun so curious, ya, sangat-sangat penasaran, pengen lihat Nabi Muhammad itu yang seperti apa. Dan ketika setelah Rasulullah SAW datang, itu disambut oleh para sahabat dan beliau masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, beberapa waktu lagi Rasul mengumpulkan sahabat-sahabatnya Muhajirin dan Ansor duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, mulai saat ini kita perlu untuk ta'afi, yaitu mempersaudarakan, karena ini teman-teman yang dari Muhajir, orang-orang Muhajirin, orang-orang yang dari Mekah, mereka datang ke Madinah tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa perabotan, dan mereka berangkat hanya untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya bersaudarakan. Di antara yang bersaudarakan adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat Mu'ad bin Jabal. Saya bersaudarakan Mu'ad bin Jabal yang asli orang Ansor, orang Madinah, untuk bisa membantu Ja'far bin Abi Thalib yang orang Mekah. Maka mereka pun dipersaudarakan. Dalam hal ini langsung dibawa oleh para sahabat yang ada di Madinah untuk ke rumah mereka. Bahkan mereka mengatakan, rumah saya ada 2. Yang satu buat saya, rumah yang sebelah timur katakanlah itu buat Anda. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat saat itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, saya punya toko 2, mungkin entah toko daging atau toko apa, karena toko laptop belum ada waktu itu. Maka mereka mengatakan, saya punya 2 toko, 1 toko buat saya, 1 toko buat Anda. Bahkan sampai uang kembaliannya pun itu sudah disiapkan di toko tersebut. Kecuali sahabat Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Mekah, datang ke Madinah, ketika saudaranya yang akan mengajak beliau untuk memberi tempat untuk bekerja, beliau mengatakan, nggak usah, tunjukkan saya di mana pasar, karena saya sudah tahu bagaimana caranya untuk bekerja, walaupun saya tanpa modal. Inilah kehebatan para sahabat, dan kita ketahui betapa kayanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat juga, karena kesalahan yang sangat mendasar, orang yang mengatakan bahwa saya bekerja masih cinta dunia, saya ingin pensiun. Ketahuilah ada seseorang yang pernah mengatakan kepada saya bahwa dia yang orang di Jakarta juga, dan seorang tajir, salah satu crazy rich di Jakarta, tapi ahli ibadahnya luar biasa. Dan dia pernah curhat ke seseorang yang disampaikan ke saya bahwa dia ingin untuk berhenti dari pekerjaannya karena dia ingin fokus ibadah, dan dia adalah seorang kaya yang memang sangat peduli untuk sosial dan membantu banyak orang yang membutuhkan. Kemudian dia mengatakan, saya ingin ibadah total, pekerjaan saya tinggal untuk dilanjutkan anak-anak saya, dan saya lebih ingin fokus di ibadah saja. Maka subhanallah, semoga ini bukan sesuatu yang cari sensasi atau pengen viral karena saya sampaikan ini, murni ingin memotivasi antum semua. Nggak lama ternyata di malam harinya dimimpikan Nabi Muhammad SAW, dan di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, jangan kamu berhenti dari pekerjaanmu, karena inilah di antara cara kamu untuk selamat masuk ke dalam surga. Nah, ini seperti satu motivasi yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Jadi yang biasanya dia berangkat kerja jam 7, besoknya jam 5 udah berangkat dari rumah, karena selama ini dia menyangka bahwa bisa jadi dari pekerjaan ini saya terhambat untuk beribadah. Malah Nabi Muhammad senangnya di dalam hal-hal seperti itu. Maka cara untuk mendapatkan ridho dan syafaat dan perhatian dan kasih sayang dari Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala, nggak harus semuanya jadi seperti Ustaz Adi Hidayat atau seperti Ustaz Abdul Somad, atau menjadi, ketahuilah bahwa kelak yaumil qiyamah akan ada panggilan untuk para ulama ketika mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang membagikan ilmu, mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan seseorang dari salahnya beribadah, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan hadis. Itu adalah satu profesi yang luar biasa, asal didasari dan dilakukan dengan ikhlas. Ketika para ulama itu akan masuk surga, maka dari akhlak mereka, ya, saya katakan ulama ini adalah ulama-ulama yang besar, mereka mengatakan, saya mau masuk surga akan tetapi ada syarat bahwa
ada beberapa orang yang dulu membantu saya di dunia. Kalau tanpa mereka, saya nggak akan jalan dengan baik. Maka saya ingin mereka masuk surga dengan saya, karena akan sangat aib bagi saya kalau saya masuk surga karena ibadah atau amalan kajian yang saya sampaikan di dunia, padahal banyak orang yang membantu saya. Nah, ini para donatur-donatur itu yang dikatakan oleh para ulama, kita pengen masuk surganya bersamaan, sehingga insya Allah para donatur, para pemikir-pemikir Islam itu adalah orang-orang yang lewat ekonominya akan dimasukkan surga bersama para ulama, insya Allah seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga pernah bekerja hingga hal-hal yang sangat remeh. Satu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumah putrinya, yaitu Siti Fatimah. Kemudian ketika sampai di rumah Siti Fatimah, Rasulullah melihat dua cucunya yang sangat luar biasa, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, sedang menangis sekuat-kuatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa mereka anak dua ini menangis? Siti Fatimah dengan sabarnya mengatakan, anak dua ini menangis karena sudah 3 hari tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kami. Bayangkan dengan panas sekitar 45 derajat, tanpa minuman, tanpa makanan, bahkan kurma pun nggak ada. Dan putri Rasul kalau mengangkat tangan pasti diberi rezeki oleh Allah. Akan tetapi nggak mau seperti itu. Maka Nabi Muhammad bertanya, mana menantu saya? Mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib, suami saya sedang kerja ya Rasul, tapi belum dapat hasil saat ini. Maka Rasul pun mengatakan, kalau kamu sudah 3 hari nggak makan, saya udah 4 hari nggak makan sama sekali. Izinkan saya untuk keluar untuk membantu kamu mencari pekerjaan bagi agar ada hasil untuk anak-anakmu. Maka Nabi Muhammad SAW pun keluar dan bertemu dengan seorang Yahudi yang sedang duduk di depan sebuah sumur, dan didatangi oleh Rasul, ada yang bisa saya bantu Pak? Si Yahudi mengatakan, saya akan menimba air untuk sekitar 8 timba yang saya perlukan untuk kebutuhan di rumah saya. Akan tetapi tangan saya sudah lemah dan saya tidak punya orang yang bisa membantu. Akan tetapi kalau kamu mau, dan dia nggak tahu bahwa ini Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan kepada Nabi, apabila kamu mau, wahai pemuda, tolong ambilkan bagi saya, dan saya akan memberikan padamu 3 kurma setiap satu ember, ya. Setiap 1 ember saya akan berikan kamu 3 kurma. Maka bayangkan, bukan seperti antum yang pakai mobil bekerjanya atau dengan produk yang dengan kemasan yang packaging yang sangat istimewa di British Propolis. Kemarin Bang Ipo ada yang datang dari Surabaya, sepatunya kembar, merah-merah, sepatunya kembar, merah BP tulisan, Masya Allah. Ini udah keren banget kerjanya. Bayangkan Rasulullah SAW bahkan mau untuk bekerja dengan menimba air untuk Yahudi. Bukan lagi untuk seorang Muslim, untuk Yahudi pun Nabi Muhammad mau bekerja seperti itu. Sampai di tali yang di ember yang ke-7, putuslah tali itu dan jatuhlah ember tadi ke dalam sumur. Kemudian marahlah si Yahudi tadi dan memukul Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad tingginya sekitar 190 cm dengan tubuh yang sangat proporsional, dipukul oleh seorang Yahudi yang mudah rentah, maka ya mungkin seperti digelitik oleh si Yahudi tadi. Dengan senyumannya Nabi Muhammad mengatakan, saya salah apa Pak? Kan yang putus talinya, ini bukan tali saya. Dia mengatakan, kamu nggak benar caranya nimba sampai akhirnya hilang 1 ember, sehingga saya udah nggak mau, saya mau bayar aja, saya mau pulang. Dibayar 21 kurma karena sampai 7 ember yang bisa diambil Rasul, dan Rasul pun membawa 21 kurma ini masuk ke dalam rumahnya untuk diberikan kepada putri yang tercinta, yaitu Siti Fatimah dan kedua anaknya. Nah, dari hal ini si Yahudi pun merasa ya ada cahaya hati keimanan di hatinya, calon seorang Muslim. Maka dia pun bertanya kepada beberapa orang sekitar, saya melihat satu hal yang nggak pernah kita lihat di Jazirah Arab ini, seorang dengan tinggi badan yang sangat gede, wajahnya sangat bersinar, kemudian senyumnya selalu mengembang, dan dia nggak marah waktu saya pukul. Karena waktu itu kan kekerasan itu luar biasa, hukum rimba sangat berat di zaman jahiliyah. Tapi saya melihat seseorang yang sangat sabar. Kira-kira siapa? Mereka mengatakan mungkin itu Nabi Muhammad. Maka nyesellah si orang Yahudi tadi, dan dari hal ini, karena orang dulu memang dikatakan jahiliyah, orang yang nggak cerdas, maka dia takut akan datang adab seperti kakek-kakeknya yang mengganggu kepada seorang nabi. Maka dia pun mengambil pisau, mengambil semacam pedang kecil dan memotong tangan kirinya, karena tangan kiri yang dipakai untuk memukul kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dipotong, dia nyesel karena mestinya dia nggak perlu seperti itu, cukup dengan meminta maaf. Maka dia pun ingat bahwa setiap nabi punya mukjizat,
dibawalah tangan yang terpotong tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mencari info karena GPS belum ada waktu itu. Tanya sampai akhirnya ada beberapa sahabat yang mengatakan, apa yang terjadi padamu, Pak? Saya baru motong tangan saya karena saya sepertinya baru memukul seorang nabi. Maka saya antarkan saya untuk memohon maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diantarkan para sahabat, dan ketika dibuka pintu itu oleh Rasul, Rasul mengatakan, apa yang terjadi padamu, Pak? Si orang tua tadi mengatakan, saya potong tangan saya ya Nabi, karena saya takut tangan ini yang akan menurunkan azab Allah, sebagaimana kakek-kakek saya dulu ketika mereka mengganggu kepada Nabi, mereka diturunkan azab gede oleh Tuhan. Maka jika memang engkau Nabi akhir zaman, sambunglah tangan saya, karena saya yakin kamu punya mukjizat untuk seperti itu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu masuk Islam, akan saya sambung. Si Yahudi nawar, enggak Nabi, sambung dulu baru masuk Islam. Maka dengan senyumnya Rasul mengambil tangan itu, menyambung tangan kepada tangan yang lama, yang masih nempel, dan dengan sedikit doa, nempellah tangan itu bahkan lebih kuat dari tangan kanannya yang tidak terpotong. Bukti mukjizat Nabi, dan dari hal itu masuklah si Yahudi ke dalam Islam. Apa poin yang bisa kita ambil dalam hal ini? Bahkan pekerjaan yang seperti itu pun masih dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga memotivasi umatnya untuk bisa mencari yang halal. Dan semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Murni hanya ingin memotivasi antum saja, karena antum adalah orang-orang yang tahu bagaimana caranya mencari yang halal, dan antum adalah orang-orang yang insya Allah tahu bagaimana untuk menyampaikannya kepada yang baik juga. Kalau memang ada sesi berikutnya, saya kembalikan kepada Bang Ipo, mungkin ada tanya jawab atau hal yang lain, monggo Bang Ipo. Ya, siap. Ini hostnya Bu Muli ya. Silakan Bu Muli, kalau mungkin pertanyaan pertama dari Bu Muli, selanjutnya dari leader yang lain ya. Terus, Habib, saya izin ya, ada mau jemput, mau izin jemput tamu. Saya tetap dengerin, tapi tidak layarnya tidak nyala gitu maksudnya. Oke, matur nuwun. Siap. Silakan Bu Muli. Baik teman-teman, alhamdulillah, jazakumullah khairan Habib. Alhamdulillah sehat selalu ya Habib ya. Nggih, Bu Muli, nggih. Iya. Ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke Habib ya. Oke, izin bertanya gini, Bib. Misal ya, kan saya ya sering ngomong soal ya inilah soal perniagaan, soal harta juga, mau nggak mau gitu. Sebenarnya kayak saya ini, kayak mitra-mitra ini, kita bukan orang yang paling bukan orang yang paling berharta, enggak. Tapi saya merasa seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, memang harus ada yang menyampaikan soal ini kan. Jadi saya merasa tanda petik kayak fardu kifayah gitu. Soal pentingnya harta ya, bagaimana muslim yang mesti kuat ekonomi gitu kan. Karena saya pelajari di Indonesia ini harta beredar sebulan itu 6.000 triliun. Andai kata itu muslim yang pegang kan enak, insya Allah jadinya kebaikan. Ya, atau mukmin lah yang pegang benar-benar mukmin, saya yakin tuh 6.000 triliun itu jadinya Indonesia ini maslahatnya luar biasa gitu. Tapi karena dipegang oleh yang lain, ya nggak maju-maju, bahkan jadinya mudarat gitu kan. Jadinya penghancuran di mana-mana gitu kan. Jadi kayak batu bara sekarang juga makin lebar gitu ya pengerukannya, dan tanpa mempertimbangkan alam gitu. Mempertimbangkan alam dan seterusnya lah. Ini kalau kita bahas nanti sampai subuh nggak selesai. Gitu. Iya. Emosi jadinya kita kan. Nah, jadi saya merasa terpaksa harus ngomong soal harta ini. Nah, repotnya ini kita udah ngomong sekian lama nih ya soal harta. Begitu kita lempar ke publik, rata-rata jawaban mereka tuh ya itu kan, jadi kayak tadilah bilang bahwa dia mau meninggalkan bisnis gitu. Justru kan dia udah hijrah, berarti kan dia baik dong. Orang yang udah hijrah harusnya megang bisnis, jangan sampai orang yang nggak hijrah gitu kan. Benar. Nah, ini anehnya pas hijrah malah ninggalin bisnis gitu. Nah, terus muslim kita ini sama harta tuh kayak alergi tanggung gitu. Jadi nanggung gitu. Jadi maksudnya merasa nanti kalau hartanya banyak, nanti hisapnya lama. Padahal setahu saya yang lama hisap itu kan kalau hartanya bermasalah. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dari mana dan kemana. Karena Imam Hanafi kaya. Saya pikir nggak mungkin seorang Imam Hanafi lama masuk surga. Benar. Wali Songo yang pertama juga kaya. Nggak mungkin saya masuk surga duluan, gitu ya. Gara-gara saya miskin misalnya gitu ya. Sementara Imam Hanafinya, Wali Songonya ini lama masuk surga gara-gara kaya. Nggak mungkin. Kita karena miskin masuk surga duluan gitu. Logika saya kayak nggak nyampe gitu. Jadi gimana ya, kayak kebolak-balik gitu loh. Termasuk juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, guru-guru kita itu kan juga dibanding orang rata-rata lebih kaya, karena beliau kan seorang tajir ya, saudagar, lebih kaya ketimbang orang rata-rata, sampai mewakafkan sekian tanahnya.
Jadi sampai sekarang tuh saya belum belum puas itu ya dengan jawaban bahwa tiap kita ngomong dia bilang nanti hisapnya lama, ntar hisapnya lama. Kita udah jelasin gitu loh. Ini yang lama itu kalau memang hartanya bermasalah. Tapi kalau dia bangun rumah tafis, bangun sekolah, bangun macam-macam, insya Allah bahwa saya juga baca hadisnya salah satu hadis sahih bahwa harta bisa menjadi syafaat. Jadi kalau teman bisa menjadi syafaat, guru bisa menjadi syafaat, harta pun bisa menjadi syafaat. Kalau hartanya baik dan banyak, insya Allah juga banyak yang menjadi syafaat gitu. Benar. Nah, cuma ya itulah selalu tiap kali kita ngomong ada yang kayak gituan, kayak kemarin juga baru kemarin tuh ada juga yang gitu kan. Jadi ya itulah netizen Indonesia ya. Iya. Wah, tadi ini bagus banget Bang Ipo. Antum tadi nyampaikan ini bagus banget. Itu memang perlu udah terlalu masuk ke bawah sadar ya bahwa bekerja itu jadi seperti itu dan takut yang lama. Yang lama itu benar yang disampaikan Ustadz Ipo tadi. Panggil Ustadz Ipo nggak apa-apa ya? Jangan mohon jangan. Kita nih Bang jadi Ipo yang disampaikan Bang Ipo tadi itu sangat jelek banget ya. Itu memang yang salah dipikir seperti itu bahwa yang lama yang bikin seseorang masuk ke dalam surga itu memang bukan karena dia kayanya, akan tetapi seorang yang nggak kaya tapi dia nggak ibadah panjang juga itu hisabnya. Jadi yang akan lama di akhirat itu jika satu seperti disampaikan Bang Ibu tadi nyarinya dari hal-hal yang nggak benar. Kemudian yang cuman ditumpuk terus dan nggak dipakai-pakai. Dia nggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau habis untuk memperbaiki rumah atau membeli kendaraan untuk mengantar keluarga, itu adalah sesuatu yang sifatnya malah berpahala. Akan tetapi jika hanya ditumpuk, apalagi dipakai untuk menyombongkan ke yang lain dengan ada sombong yang harus dilakukan. Seperti kita kalau seorang muslim menunjukkan bahwa kita pakaian kita baik, mobil kita bagus, itu adalah sesuatu bukan yang sombong. Malah kalau kita bergaya melarat ya, bergaya miskin, itu akan menjatuhkan nama Islam. Sehingga yang akan panjang itu jika tidak dimanfaatkan untuk yang baik atau dicari dari hal yang baik. Akan tetapi Nabi Muhammad pun sebelum menikah sempat untuk memberi mahar ke Siti Khadijah itu dengan 20 ekor onta ya humurin na'am, yang satunya itu sekitar harganya sekarang sekitar 50 juta per ekor. Itu Rasul waktu usia 25 tahun itu sudah memberi mahar sebanyak 20 ekor onta humurin na'am dan sekitar perhiasan mungkin kalau sekarang sekitar 500 juta rupiah. Jadi mahar yang diberikan Rasul untuk menikahi Siti Khadijah aja sekitar 1,5 miliar dari seorang yang baru berusia 25 tahun. Jadi Rasulullah saat itu adalah muda dan sangat kaya dan beliaulah business owner yang ada saat itu dan para orang-orang Mekah titip ke Nabi Muhammad dan Rasulullah memiliki kekayaan yang luar biasa. Akan tetapi setelah jadi nabi lah Rasul mengurangi hal itu dan Rasul lebih sering untuk mengeluarkannya. Akan tetapi bukanlah Rasul tidak pernah menjadi seorang yang kaya, Rasul pernah sangat kaya. Akan tetapi memang karena Rasul itu standar umum, maka Rasulullah memilih hidup sederhana. Bahkan Nabi Sulaiman pun yang kaya luar biasa, kalau dihitung bahwa Nabi Sulaiman akan masuk surga lama gara-gara hisabnya, itu satu yang impossible. Mereka yang mencari harta, akan tetapi harta berada di tangannya untuk dibagikan ke yang lain atau untuk diperbuat, maka itu menjadi syafaat seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Ipo Santoso. Sangat pas benar. Aduh ampun, Bib, ampun ya. Antum kalau dipakai kopiah pakai imamah, Pak, mirip sama Agim Bang Ipo. Ampun. Saya jadi santri aja nggak pantas ya. Serius. Dulu, aduh ampun lah. Sekarang nih, alhamdulillah ketemu komunitas baik, jadinya ikut-ikut baik dikit lah gitu. Oke, silakan Bu Muli. Mungkin pertanyaan dari Bu Muli, silakan. Izin saya off layar ya, sambil nyimak dari dalam mobil ini. Ya, baik Habib. Ya. Jadi ini kan kita kalau dalam perniagaan kan pasti kita menginginkan ini Habib ya, bisnis yang berkah ya Habib ya. Nah, menurut Habib ya, jadi menurut Habib ya, perniagaan seperti apa itu yang bisa untuk meraih keberkahan ya Habib ya? Perniagaan.
Ya. Maksudnya model cari, maksudnya mencari nafkah. Ya, bagaimana kita bisa meraih keberkahan dalam suatu perniagaan gitu. Nah, kalau Ibu sekarang bukannya saya cari muka ya, bukannya saya menjilat karena itu semoga saya nggak sampai begitu. Akan tetapi British Propolis jual madu ini adalah salah satu pekerjaan yang berkah karena saya pribadi itu saya juga punya produk madu. Akan tetapi jauh dengan produknya British Propolis. Saya ada juga madu asli, saya juga jual Bee Pollen, saya juga pernah jual Royal Jelly dan beberapa produk madu yang lain. Karena lebih berkah, ada hubungan dengan Al-Quran. Sehingga ada beberapa pekerjaan itu yang lebih berkah. Contohnya menjual pakaian muslim. Karena kita membantu orang lain semakin mudah dalam beribadah. Ada beberapa pekerjaan yang sesuai dengan yang disampaikan Rasul. Rasul mengatakan 90% rezeki itu dibagi dari perniagaan dan 10% ada di peternakan. Maka jika Anda ada rezeki, kemudian buka toko kecil-kecil, walaupun hanya untuk cari sunnahnya aja, itu ada keberkahan di sana. Atau Anda punya beberapa ekor sapi atau beberapa ekor kambing untuk niat cari berkah dari pekerjaan itu juga boleh. Akan tetapi Anda yang ada di British Propolis, Anda sudah dalam pekerjaan yang sangat berkah, karena hal ini ada di dalam Al-Quran yang saya rasa mungkin Antum juga sering mendengarnya, bahwa di dalam madu itu ada beberapa hal yang bermacam-macam dan manfaat yang berbeda-beda. Ada yang untuk kesuburan, ada yang untuk vitalitas, ada untuk macam-macam. Dan ada yang ada di sini khususnya ada masalah propolisnya, itu Antum istiqomahkan aja dan insya Allah ada berkah. Selain dari model atau bentuk pekerjaan yang harus baik, juga ada cara melaksanakannya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara nggak sampai meninggalkan ibadah, nggak sampai nelat sholatnya. Pekerjaan ini nggak bikin kita berbohong, pekerjaan ini nggak bikin kita lupa kepada Allah, pekerjaan ini malah membuat kita semakin mau untuk melakukan beberapa sedekah dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk Bu Muli, saya rasa udah di tempat yang tepat, Bu Muli ya. Baik, terima kasih. Sama-sama, semoga berkat terus Bu Muli. Masya Allah, barakallahu fikum. Mbak Dias, boleh kalau mau bertanya Mbak Dias? Ya, baik. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas sharingnya, tadi udah nulis sampai ada 4-5 lembar, alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti bisa dibagi ya. Siap Habib, Masya Allah. Habib izin mau bertanya, bagaimana menurut Habib terkait memegang harta versi perempuan? Karena mungkin di sini kita juga ada banyak perempuan juga Habib. Karena kan sebenarnya perempuan itu punya ladang jihad yang lainnya ya. Jadi kalau menurut Habib sendiri, bagaimana kalau versi perempuannya? Terima kasih banyak Habib. Siap. Kita ketahui bahwa Siti Aisyah, Siti Khadijah itu adalah seorang yang kaya raya waktu beliau menjadi seorang yang menjanda ya. Beliau 40 tahun usia ketika menikah dengan Rasul, dan kekayaannya luar biasa, bisnis owner yang sangat istimewa dan dilamar oleh banyak orang Mekah saat itu. Mereka mengetahui bahwa Siti Khadijah, istri Nabi, itu adalah seorang yang diberi nama Tohur, ya, si suci, karena saking bersihnya dari laki-laki yang nggak benar, dari bersihnya wajahnya, dari bersihnya cara kehidupannya. Memiliki kekayaan yang mungkin kalau saat ini menyampai bilangan triliun uang dari Siti Khadijah saat itu, karena perniagaan beliau yang cukup berkah sekali. Akan tetapi bagaimana ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya diberikan kepada Rasul untuk jalan dakwah. Nah, Anda yang para ukti-ukti yang milenial kadang-kadang saat ini malah lebih cerdas dari suaminya untuk mencari rizki, malah lebih istiqomah, malah lebih punya semangat yang lebih tinggi dari suaminya, dan it's okay, no problem, selama tidak membuat Anda bermasalah dalam urusan syariat. Maka ketika seorang wanita memiliki hartanya, maka harta yang halal tadi pastinya Anda akan pakai untuk beberapa hal yang sifatnya mendapatkan pahala. Dan harta yang Anda terima tadi murni itu milik Anda dan nggak ada kewajiban bagi Anda untuk
Anda berikan kepada suami atau membantu suami, hal itu murni milik Anda karena kewajiban untuk hal itu adalah di pundak suami Anda. Maka jika Anda memiliki harta lebih, tentunya itu adalah satu kebaikan untuk amal-amal jariah. Anda bisa bebas melakukannya. Itu keistimewaan kalau seorang wanita memiliki pekerjaan. Akan tetapi jika Anda diberi uang dari nafkah suami, Anda harus izin. Ketika Anda akan membelikan mushaf atau Quran kepada orang-orang yang membutuhkan, Anda harus izin dulu karena suami memberikannya untuk belanja di dalam rumah. Ketika Anda ingin untuk bersedekah ke masjid, itu dilarang kalau belum izin ke suami. Beda dengan Anda yang mendapatkan hasil income pribadi dari pekerjaan Anda pribadi, hal ini Anda nggak perlu izin dengan suami. Selama tidak melanggar syariat, maka Anda bebas untuk bersedekah, bebas untuk melakukan ibadah apapun dalam memanfaatkan hasil yang Anda perbuat. Sehingga nggak ada masalah, monggo saja, tapi perlu dijaga beberapa hal. Di antaranya, jangan sampai banyak ketemu dengan laki-laki yang non-mahram, apalagi sampai berdua. Kadang-kadang ini sampai lupa daratan bahwa semobil berdua karena urusan pekerjaan. Mungkin awalnya nggak ada masalah, akan tetapi Allah sudah mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan. Dan di antara model mendekati perzinahan adalah ketika laki-laki dan perempuan yang non-mahram itu sudah berdua dengan alasan apapun. Dalam alasan agama pun dilarang. Dalam alasan membahas agama pun dilarang. Yang boleh hanya ketika ada keadaan darurat. Misalnya disekap dua orang di dalam satu ruangan. Nah, hal ini nggak berdosa. Akan tetapi ketika Anda bekerja, ada pertemuan atau mungkin Anda mau menyampaikan produk Anda atau pekerjaan Anda, ketahuilah jangan sampai melanggar aturan Allah, dekat dengan laki-laki yang non-mahram atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti dari yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan Mbaknya tadi, kalau ada pekerjaan yang baik, kenapa enggak bagi seorang wanita, dan itu lebih bebas bagi Anda untuk bersedekah tanpa harus izin ke suami, karena itu murni dari hasil pekerjaan Anda pribadi. Barakallahu fikum. Ya. Bu Muli. Ya, Mas. Ya. Kita ini ya, kalau boleh minta Habib tutup dengan doa ya, biar tambah berkah majelis kita. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Habib ya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal soleh kita semua ya Habib ya. Amin. Sebelum ditutupi boleh kita minta doanya ya Habib ya. Kita minta doa dari Bang Ipo aja gimana misalnya? Jangan. Doa ini ya Habib, pimpin kami doa sama-sama. Iya. Masya Allah, saya sangat bersyukur Bang Ipo. Terima kasih produknya udah saya terima dengan baik, dan terima kasih atas yang lebih saya terima kasih itu perhatian antum kepada umat. Itulah yang membuat saya sangat bangga dengan perkumpulan BP ini, dan semoga Bang Ipo khususnya dan semua yang hadir pada pagi hari ini semua diberi keberkahan oleh Allah. Semoga BP jadi yang terbaik di dunia, ya, bisa menguasai produk-produk di dunia ini dan bisa yang paling unggul karena Allah ada keridhaan khusus kepada antum karena perhatian antum kepada umat. Barakallahu fikum, sukses untuk Bang Ipo dan semua yang ada. Dan semoga kita diselamatkan di dunia wal akhirah, bisa segera ziarah Nabi ke haji dan umrah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa anfina wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga diberi panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan diberikan oleh Allah keberkahan dalam rezeki kita, diberi kemudahan, dan Allah memberikan keselamatan, keberkahan, serta dijadikan oleh Allah British Propolis ini sebagai sarana antum semua untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga lewat inilah Allah meridhoi antum, semoga lewat inilah Nabi Muhammad memberi syafaat, dan dijadikan oleh Allah kita sebagai orang-orang yang peduli dengan muslim yang lain, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Allah memudahkan hajat kita, hajat anak-anak kita, hajat orang tua kita, hajat muslimin dan muslimat di dunia, dan dijadikan oleh Allah keselamatan di dunia wal akhirah. Kemudahan bagi orang-orang yang ada di Palestina supaya diberi kemenangan oleh Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang peduli dengan mereka, dengan mendoakan dan mendonasi kepada mereka, dan semoga semua muslim yang masih tertindas di atas bumi Allah memberi keberkahan kepada mereka, dijadikan kita orang-orang muslim yang selamat di dunia wal akhirah. Hajatan fin nafsi ya rafaq biha ya khairul gauti
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana dzanbana ya wasi'al karami. Ya Allah, jika ada pekerjaan kami yang kurang halal karena kesalahan kami, karena kelalaian kami, semoga Engkau ampuni kami ya Allah dan berikan kami pekerjaan yang halal, agar apa yang masuk ke dalam perut kami, agar apa yang menjadi tubuh kami bisa membuat kami semakin mudah untuk beribadah kepadamu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan mohon agar kelak yaumil qiyamah dengan besarnya rahmatmu, jangan dihisab kami ya Allah, jangan dihisab kami ya Allah, jangan dihisab kami ya Allah, masukkan surga firdausmu bersama Nabi Muhammad bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Jazakumullah khair. Terima kasih Bang Ipo, terima kasih Bu Muli ya, dan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.